malam teman-teman. Jadi sih malam ini kita mau live ya sama Om Ben. Jadi, halo. Jadi saya udah invite Om Ben untuk join live sama kita. Suara saya kedengaran kan ya? Halo Mas Dede, ya tadi kita ketemu di salah satu event ya. Oke, kalau suara saya sudah aman, jadi saya hari ini mau invite Om Ben dari Jalan-Jalan Murah untuk join live sama kita karena beliau mau sharing sedikit informasi mengenai bagaimana perjalanan beliau untuk memulai saham dan kemudian beralih yang tadinya dari uh, aktif di pariwisata kemudian menjadi full trader karena pandemi gitu kan. Nah, tadi saya sudah coba invite beliau, tapi mungkin ada sedikit gangguan ya. Coba kita invite lagi. Kabar nih teman-teman. Oke. Ah, Halo, halo. Halo, iya, selamat malam. Apa kabar Om malam. Ben? Halo, kabar baik? Gimana kabarnya? Baik, baik. Ya, di sini hujan loh di Bali hari ini. Oh, dari Bali ya, Fanvolution ya? Iya, betul. Oke. Selamat malam Om Ben, selamat malam teman-teman semua. Jadi hari ini perkenalkan saya Rizka Sabrina dari Financial Evolution. Senang sekali kita dari Financial Evolution mendapat kesempatan untuk bisa join live sama Om Ben dari Jalan-Jalan Murah ya. Iya, Mm-mm. Mohon maaf karena di luar schedule agak sedikit terlambat 10 menit, tapi oke. Karena Om Ben tadi ada sedikit kendala juga ya Om Ben ya. iya tadi ya masih ada acara belum selesai, mohon maaf makanya. Oh, oke, nggak apa-apa. Nah, eh, terima kasih buat teman-teman. Wah, banyak sekali yang sudah bergabung dan sudah menanti live bareng bersama Om Ben ya hari ini. Iya, Ini ada yang nanya Om Ben di kafe mana itu? iya di suatu tempat lah. Iya, pasti pasti sibuk dan mobiling terus ya Om Ben ya. Iya, betul. Mm-mm. Om Ben, oke, kita langsung aja ya. Saya penasaran banget nih dari tadi udah sempat lihat baca-baca profilnya, terus udah gitu saya juga sempat kepo-kepo di Instagramnya dan menarik sekali nih karena kan Om Ben awal-awalnya sibuk di dunia pariwisata ya. Nah sekarang gimana Om? Kesibukannya apa aja nih? Ya, kalau dibilang sekarang dunia pariwisata jelas udah enggak ya, karena dunia pariwisata sudah tutup ya seperti itu. Masih close border ya. Jadi saya pribadi itu memang mengerjakan di Jepang ya, Jepang dan Oke. apa dan New Zealand ya. Keduanya masih close border. Jadi ya mau nggak mau ya berarti tidak bisa ke sana lagi. Seperti itu kan belum bisa untuk saat ini. Makanya ya kesibukan saya ya lebih ke arah trading aja ya, dan handle ini ya, dan urus PPC seperti itu ya. Jadi saya full time Wow. trader. Iya. Iya, oke, wow, keren banget ya. Karena sebenarnya kita juga yang dari Bali, jadi Financial Evolution ini adalah salah satu wadah edukasi eh, mengenai keuangan dan pasar modal, terutama di Bali ya Om ya. Jadi kita ini sangat terdampak sekali kalau Om Ben tahu gimana kondisi pariwisata, bahkan diberitakan sering masuk ya tentang gimana Bali saat ini dan 2 tahun ke belakang itu kita benar-benar
suffer banget dan ya pasti Om Ben tahu lah kondisinya karena bergerak juga di Nah, dunia pariwisata tentunya. tapi sekarang Bali udah gimana? Udah ramai belum ya Bali? Iya, sudah lumayan karena kan kita domestiknya ya banyak juga. Terus sudah gitu peraturan juga sudah tidak seketat dulu, tapi memang kita masih struggle banget untuk mengembalikan seperti semula. Yang di Bali boleh Oke, oke. komen ya, Bali hadir tuh. Teman-teman di Bali pasti juga banyak banget nih pengalaman dari teman-teman sendiri juga yang akhirnya mencari income tambahan melalui pasar modal. Nah, ini Iya nih yang pasti. sebenarnya saya kepoin banget nih dari Om Ben karena Om Ben dari kiprahnya sekarang ini sudah terkenal sebagai trader saham nih. Jadi kalau sebelum jadi trader bergerak di dunia pariwisata itu gimana sih mulainya Om dan dari sekian banyaknya alternatif kenapa Om Ben itu lebih memilih saham kalau boleh sharing sedikit Om? Sebenarnya saya mendalami saham itu sebelum pandemi ya, jauh sebelum pandemi, jadi 2017 seperti itu. Karena apa Mm-mm. ya? Pertama diajak sih. Jadi jujur aja ini saya masuk ke dalam dunia saham itu bukan karena pilihan saya, tapi karena saya diajak oleh seorang teman baik saya ya. Dan Mm-mm. kemudian ini ya apa? Mereka bilang ini berpotensi ya, ini menarik sekali, potensinya Oke. untuk kedepannya menarik. Jadi pada awalnya yang diajarkan ke saya ya ini sebagai tambahan untuk kita berinvestasi ya, salah satu media untuk Mm. berinvestasi. Pada awalnya seperti itu, tapi setelah saya mendalami sendiri, ya saya memutuskan memang ini tempat yang baik ya untuk kita memang berinvestasi dan untuk trading. Tapi saya pribadi dari pengalaman akhirnya memilih untuk lebih banyak trading walaupun saya ada swing juga. Cuman ya kalau investasi sampai mendapatkan dividen setiap tahunnya saya belum ke arah sana ya karena saya Mm. ada dengan style saya ini ternyata saya lebih cocok sekali untuk bermain swing pendek maupun scalping seperti itu sih. Oh, lebih 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 nyaman di swing trading dan scalping aja ya. Iya, betul sekali, betul sekali. Uh, Jadi uh, lebih nyaman di situ ya. Yang penting buat saya adalah bagaimana kita growth portofolio kita setiap tahun itu meningkat jauh melebihi dari peningkatan di IHSG kita ya. Jadi kalau IHSG-nya bisa perform ya, misalnya selama on year-nya itu selama setahun mm. itu misalnya anggap aja 5 sampai 7% seperti itu ya, minimal porto Ya. kita tuh bisa di atas itu ya, 15%, 10% itu sangat baik sekali menurut saya ya. Sangat baik sekali untuk Oke. teman-teman yang berinvestasi. Seperti itu sih kalau kalau pandangan saya seperti itu soal investasi tadi. Wow, keren banget sih. Jadi emang salah satu apa istilahnya tujuan atau goalsnya Om Ben sendiri gimana Om Ben itu bisa berinvestasi, tapi juga investasinya itu bisa mengejar inflasi ya. Karena kan eh, Betul. kalau misalnya kita mau bisa survive, bahkan perkembangan gaya hidup atau life cost sendiri itu juga sebenarnya sudah di atas rata-rata. Maka dari itu kita harus cari investasi yang di atas inflasi itu sendiri ya. Betul gitu ya Om Ben ya? Ya, betul sekali, betul sekali. Jadi kita harus Heeh. bagaimana cara kita untuk mengembangkan aset kita ini melebihi dari inflasi ya. Mm-mm. Karena kita ngerti kalau menabung di bank saja nggak kekejar ya dengan inflasinya seperti itu, maka kita Oke. perlu mencoba untuk melakukan diversifikasi investasi ya. Salah satunya adalah di saham ya. Saham salah satu pilihan yang cukup baik dan menurut saya untuk kita berinvestasi di dalamnya. Seperti itu. Wow, keren, keren, keren. Jadi sebenarnya ini juga yang pertama karena di saham itu juga kan termasuk istilahnya yang dalam lindungan OJK, terus udah gitu juga memang menjadi salah satu pilihan juga agar kita bisa tetap menghasilkan walaupun kita di rumah aja gitu ya Om Ben ya. Ya, betul sekali itu. Mm-mm. Oke, sekarang nih kan Om Ben ini sudah menjadi CEO di komunitas para pencari cuan nih. Wah, namanya keren banget. Nah, bisa diceritain nggak sih itu komunitas seperti apa? Terus udah gitu terbentuknya, itu awal mulanya itu gimana sih Om? Ya, jadi terbentuknya komunitas ini adalah sebenarnya yang membentuk itu bukan saya ya, tapi Pak Hidayat. Saya sebagai co-foundernya di Oh, sana. Jadi Pak ya. Hidayat itu memang sudah lama menggeluti dunia saham seperti itu dan lebih fokus ke saham gorengan ya pada waktu itu ya. Lebih berfokus ke saham gorengan. Nah, lalu memang dia memakai teknik tape trading ya. Seperti itu. Jadi Mm-mm.
saya awalnya saya itu member di sana, awalnya saya member, saya bergabung di sana, dan pada akhirnya pada waktu itu masih ada 150 orang kalau nggak salah di bulan Februari 2018 ya. Jadi saya bergabung di sana, kemudian saya semakin lama semakin belajar ya, dan mulai dekat dengan Pak Hidayat ya, karena kita apa ya, saya merasa Pak Hidayat ini orangnya sangat berintegritas dengan grup yang dia bangun seperti itu ya, untuk mengedukasi, untuk jadi memang grup ini untuk mengedukasi, dan juga memang ada stock pick-nya ya, memberikan stock pick harian seperti itu. Dan yang saya salut sekali dulu dengan Pak Hidayat adalah bagaimana beliau itu walaupun one man show ya, seorang diri ya, ngurusin marketing seperti itu, ceritanya marketing, kemudian konsul portofolio, memberikan edukasi, dan juga stock pick itu seorang diri, dan dia melakukan dengan sangat baik sekali ya, dengan sangat konsisten sekali. Saya merasa dia punya hati di sana ya, ngurusin orang-orang yang terkadang susah diurusin kan, seperti itu kan, ngurusin orang kan memang lebih susah ya. Nah, saya melihat ini punya hati, beliau punya hati. Kemudian saya bilang, oke lah, saya bantu ya Pak Hidayat, saya bantu untuk menghandle apalah ya, untuk promosi, karena saya orang lapangan, orang marketing ya, saya bantu untuk handle promosi seperti itu. Dan pada akhirnya kita berkesinambungan ya, kerjasamanya seperti itu, dan akhirnya saya diangkat jadi CEO. Udah, kamu jalanin aja, kita bangun bareng-bareng BPC untuk mengedukasi masyarakat ya, seperti itu sih singkatnya ya. Wow, keren banget. Jadi emang pertama dari circle terdekatnya Om Ben sendiri yang akhirnya gimana nih punya visi dan misi yang sama, terus udah gitu menjadi sebuah komunitas yang ternyata menginspirasi di sekitarnya juga ya Om Ben ya. Ya, betul sekali itu. Oke, di sini nih banyak banget nih viewersnya hari ini. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai saham atau ke Om Ben langsung, itu boleh ya, ini diklik di tombol pertanyaan, itu bisa banget sekaligus sambil kita ngobrol. Jadi ini kita ngobrol santai-santai aja, kita juga sembari menjawab pertanyaan dari teman-teman, karena waktu kita hari ini sampai dengan 1 jam ke depan, itu kita memang akan kupas habis Om Ben bagaimana memulai semuanya di pasar modal sampai dengan hari ini bisa seterkenal ini, Cie. Dan mulai aktif juga. Iya, tapi kan ini buktinya teman-teman di sini udah pada excited banget begitu kita join live sama Om Ben, itu juga udah pada istilahnya interesting banget sama Om Ben ya. Nah, sekali lagi kami mau infokan, jadi buat teman-teman di sini juga bahwa kami dari Financial Evolution yang merupakan sebuah wadah edukasi mengenai keuangan, dan menu utama kami kan adalah pasar modal. Jadi di sini kita ingin mengedukasi sebelum teman-teman terjun ke pasar modal, karena di sini juga kita benar-benar membimbing, dan juga kita punya membership untuk para teman-teman yang butuh informasi lebih detail mengenai pasar modal itu sendiri. Dan kita punya komunitasnya, terus udah gitu kita sering juga mengadakan join live, dan sering memberikan edukasi gratis melalui media-media sosial kita. Jadi buat teman-teman, silahkan di follow Instagram kita, dan kita juga di profil ada tombol untuk link, di mana di sana juga ada join untuk Telegram kita yang grup Telegram kita yang free ya, gitu. Oke, Om Ben, kembali ke ini nih, ke kekepoan saya. Nah, apa namanya Om Ben? Jadi Om Ben itu sekarang banyak investasi tuh di instrumen apa aja Om Ben selain di saham? Dan untuk presentase alokasi dananya itu bagaimana kalau boleh tahu? Kalau saya instrumen itu lebih banyak di saham ya. Saya lebih banyak di saham, memang seperti itu. Selain memang saya menyisihkan dana untuk hal-hal yang lain ya, untuk berinvestasi di tempat lain, mungkin seperti properti gitu. Tapi memang saya lebih berfokusnya di saham, karena buat saya apa ya, peluang di pasar modal ini sangat besar sekali ya. Jadi ini adalah tempat di mana kekayaan alam yang tidak terbatas ya, kasarnya seperti itu, tidak terbatas, karena memang IHSG ini, pasar modal Indonesia ini masih sangat potensi ya, masih sangat, dan menurut saya masih sangat tertinggal dari negara-negara lain ya. Karena itu ini adalah sebuah peluang buat kita untuk menangkap bagaimana kita bisa berinvestasi dengan tepat dan benar ya. Tentu saja harus dengan edukasi ya, seperti itu, karena kalau nggak ada edukasinya juga akan sembarangan, itu bakal fatal menurut saya. Jadi ya, saya rasa memang saya berfokus di sana, dan memang dengan kedisiplinan seperti itu
terbukti bisa meningkatkan aset ya, aset kita ini dengan sangat konsisten selama kita bisa mengerti bahwa ini semua investasi ada resikonya ya. Tapi menurut saya di pasar modal ini resiko yang harus saya tanggung itu sangat sebanding sekali dengan reward yang saya dapatkan. Tentu saja kalau teman-teman nggak mau menderita loss ya mungkin bisa berinvestasinya di deposito ya, itu yang menurut saya paling gampang dan paling aman. Cuman kan memang kenaikan persentasenya tiap tahun sangat kecil sekali ya. Sedangkan kalau saham ini kita memang masih ada resikonya, tapi potensi kenaikannya ini bisa sampai ratusan persen dari aset kita selama kita bisa benar mengerti dan mengembangkannya ya, seperti itu. Jadi buat saya pribadi, saya memutuskan untuk lebih fokus ke saham aja. Selain saya juga bermain ke dalam futures ya, futures forex, futures dan gold ya, seperti itu. Tapi instrumen lain itu hanya saya pakai untuk sampingan saja. Jadi saya tidak pernah memakai dana yang sangat besar di sana. Jadi memang ya just for fun aja buat saya, karena melatih analisa saya, melatih psikologis dan mental saya seperti itu di market-market yang volatil seperti itu aja. Kalau untuk kripto saya ada juga ada simpan beberapa koin, tapi memang dalam porsi yang sangat terukur sekali. Tapi memang alokasi dana kalau diomong persentase mungkin kok 90% dana saya itu ada di saham semua, seperti itu ya. Ada saya fokusan di saham semua karena ya saya mengerti cara bermain di dalam market ini ya, sehingga tentu saja karena saya mengerti maka saya berani fokus di sana. Karena saya mengerti resikonya juga, seperti itu sih. Wow, keren banget ya. Jadi memang untuk Om Ben sendiri walaupun 90% di pasar modal atau di saham, tapi Om Ben juga menyisihkan beberapa itu di kripto karena tapi tetap dalam batas toleransi dan maksudnya dalam pos yang memang bisa ditolerir ya. Iya, betul sekali itu. Oke, keren banget sih. Karena memang seperti prinsip ekonomi sendiri, kalau misalnya kita itu jangan menaruh telur pada satu keranjang, karena pada saat keranjang itu jatuh, itu bisa pecah semua. Begitu juga dengan investasi, jadi sebaiknya kita melakukan diversifikasi atau pembagian, sehingga tidak semua berada di satu keranjang yang sama. Pada saat drop yang nggak kita benar-benar jatuh banget ya, kita masih punya simpanan di yang lain dan sesuaikan dengan profil resiko, betul ya Om Ben ya, karena kan Ya, kalau betul sekali. orang mampu untuk menerima resiko di saham, boleh di saham, namun jika tidak mampu, tadi Om Ben juga sudah sebutkan boleh di deposito saja, cuman kan seperti yang Om Ben sharing bahwa kalau di deposito memang bunganya tidak bisa istilahnya tidak bisa mengejar inflasi kita juga ya. Betul sekali. Oke, Om Ben, ini kita sambil tanya yuk, jawab pertanyaan yuk, karena ini banyak banget, ternyata sudah 21. Wow, keren banget. Jadi, dari mana ini Om Ben kita nanya? Ya, bebas saja, silakan. Di pertanyaan nih, hai Om Ben, ganteng kali lah gitu. Aduh, oke. Wow, banyak yang nanya konsultasi saham, sampai ada yang jawab, hey ini bukan konsul saham, wey. Oke, Om Ben, ini ada yang nanya nih, rekomendasi tempat belajar teknikal. Ayo, di mana Om Ben? Ya, kalau tempat belajar teknikal kalian memang kalau mau secara gratis tentu saja di YouTube banyak ya, di YouTube di kalian tinggal googling aja ya, di website itu juga banyak sekali. Cuman kalau memang teman-teman membutuhkan kelas ya, kelas yang intensif di PPC juga ada. Saya nggak ngerti apakah di Finvolution ada atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi kalau di PPC ini memang kita ada kelas ya, kelas untuk technical analisa basic sampai dari yang mandiri seperti itu. Jadi di Financial Evolution itu kita ada sih untuk tepat tadi pertanyaannya, ya untuk belajar teknikal ya. Jadi kita Financial Evolution juga ada paket yang lengkap, ada yang kita memang mengadakan 2 hari untuk istilahnya webinar seperti itu atau workshop. Jadi boleh japri atau tanya-tanya tentang belajar saham dari teknikal, fundamental dan lain-lain bersama Financial Evolution.
sebisa mungkin kita bantu. Dan buat teman-teman kalau mau bisa visit di biodata di bio kita di Instagram, itu bisa klik link kita. Di sana ada juga link untuk masuk ke grup Telegram kita yang free gitu. Om, ini ada pertanyaan nih, pendapat Om Ben tentang market bulan November ini, kenapa market lesu ya? Waduh, dari Mas Muafar Sabaya. Pendapat Om Ben tentang market bulan November, kenapa lesu Om Ben katanya? Iya, kita harus mengerti bahwa memang kita nggak bisa mengharapkan market ini seperti tahun lalu ya. Jadi mungkin teman-teman bilang lesu karena berharapnya dengan seperti tahun 2020 ya, di mana bulan November di tahun 2020 itu sangat bagus sekali karena kita ngerti di tahun 2020 IHSG-nya crash ya, di bulan Maret April crash seperti itu, kemudian reversalnya luar biasa sekali ya, V-shape recovery kalau saya bilang, jadi benar-benar reboundnya kencang sekali. Jadi prinsipnya adalah ketika pair ditekan ke bawah dengan sangat kencang, maka ketika dilepas juga akan membalnya kencang. Itu prinsip di dalam market ya, seperti itu. Nah, dan kita ngerti sekarang market sudah menjadi menurut saya sudah price in atau sudah bergerak sesuai dengan aslinya ya, pola aslinya seperti itu. Dan ya itu wajar sekali ya ketika memang sudah IHSG-nya udah mau all time high lagi ya, tentu saja akan berkonsolidasi. Nah, soal marketnya menjadi sudah tidak bergairah ini tentu saja banyak hal ya, banyak faktor ya menurut saya. Tapi buat saya pribadi sih market ini masih akan terus bagus dan menjanjikan ya, karena kita ngerti bahwa asing juga secara konsisten inflow di IHSG kita, belum ada buangan yang sangat masif walaupun IHSG-nya terkoreksi, tapi masih aja mereka mengumpulkan barang. Nah ini memang sepertinya marketnya lesu ya, yang bergerak mungkin di saham gorengan juga itu aja ya, tidak seperti bulan-bulan Agustus September, tapi memang ya inilah market sekarang, di mana memang ini market yang siap untuk menyambut Windows dressing seperti itu ya. Dan ini teman-teman harus kalau memang mau profit, pilihannya cuma ada dua menurut saya. Teman-teman harus swing di saham-saham yang memang punya historical yang bagus ya, punya fundamental yang bagus dan historical yang bagus di saat Windows dressing seperti itu ya. Kalian swing sabar menanti sampai Desember Januari, atau kalau kalian memang mau saham gorengan ya harus memantau saham-saham yang punya momentum. Tapi ingat, kalau di saham gorengan tentu saja kita nggak bisa bermain lama-lama di situ ya. Ketika momentumnya habis, kita harus segera keluar ya. Contohnya tadi saya ada pertanyaan juga, teman-teman ada yang nanya soal Bank Mini ya. Bank Mini kemarin luar biasa sekali ya, semua naik ya, semua bagus chartnya, tapi hari ini tiba-tiba dibanting, dan itu wajar sekali karena memang itu digoreng ya. Itu benar-benar kenaikannya memang digoreng ya, dimotori BNBA ya seperti itu ya, Bank Bumi Arta ya seperti itu ya, BNBA. Nah, ini yang mesti teman-teman ketahui kalau teman-teman bermain di saham gorengan. Tadi juga ada yang nanya ke saya, INPC bagaimana kok malah ARB seperti itu malah turun merah ya. Ya karena wajar sekali ketika memang momentum Bank Mini ini bergerak bersama-sama kan, bergerak naik bersama-sama, turun bersama-sama. Ketika yang penggeraknya BNBA itu dibanting seperti itu ya, tentu saja hampir semuanya akan bergerak terkoreksi. Nah, kita harus sadar kalau kita bermain gorengan seperti itu, kita nggak boleh nih keep lama-lama. Kalau sudah profit, terlihat ada tekanan jual ya, kita harus mulai sell bertahap. Sisanya kita harus pasang stop loss di atas harga beli kita. Karena apa? Kita nggak bisa memperlakukan saham gorengan ini seperti blue chip seperti itu ya. Kalau memang kita pegang seperti BBRI, BBCA itu sampai akhir tahun mau naik turun, mau diobok-obok sama market pun saya rasa nggak akan ARB menurut saya ya, dengan market yang inflow asingnya seperti ini. Tapi kalau kalian bermain di saham gorengan ya harus waspada ya tentu saja, dan kalian harus ingat bahwa saham gorengan itu marketnya volatil ya, itu sangat volatil sekali. Artinya apa? Artinya ketika ada perubahan yang terjadi di dalam marketnya berbalik arah ya, kemudian ada buangan yang besar ya, kita nggak boleh hold panjang-panjang karena volatil ya. Hari ini ada yang mengumpulkan, besok dibuang bareng-bareng ya. Itu kita harus ngerti. Ketika dibuang ya kita harus langsung segera keluar. Kalau kita tahan berlama-lama di dalam ya pasti akan nyangkut, dan pada ujungnya malah cut loss ya. Jadi sudah profit malah cut loss. Atau teman-teman hanya masuk ke dalam saham Bank Mini ini berdasarkan berdasarkan sentimen yang ada. Mungkin saya cukup baca beberapa postingan-postingan ya yang mengatakan bahwa Bank Mini ini sudah mulai menarik dan lain sebagainya. Tapi ya teman-teman harus menganalisa lagi, karena terkadang postingan itu hanya mengomentari apa yang kejadian di market pada hari ini ya, seperti
ini Bang Mini ARB semua, besok bisa aja naik lagi, tapi saya nggak ngerti apakah naik atau enggak, karena memang ini market yang volatil ya, dan ini memang digoreng terus seperti itu ya. Jadi teman-teman harus sadar, kalau marketnya volatil ya kita harus sigap ya untuk keluar masuk seperti itu. Kalau mau bermain di saham gorengan, kalau memang kalian nggak siap seperti itu ya saya sarankan jangan bermain di saham-saham yang sedang digoreng kenceng-kenceng, ya kan? Karena begini ARB-nya cuma minus 7% kan, jadi wajar sekali ya kayak BNBA. BNBA ini kan arah dua kali nih ceritanya nih. Ya kan arah dua kali berarti kan udah naik 50% paling enggak kan. Ini baru ARB sekali, artinya baru minus 7%. Ada kemungkinan kalau misalnya BNBA ini misalnya saya nggak ngerti apa besok ARB lagi, tapi misal ARB 3 kali atau 4 kali lagi, berarti kan dari kenaikan 50% kalau 4 kali ARB baru minus 28%, artinya baru tereduksi separuhnya dari kenaikannya. Itu sangat wajar sekali karena kenaikannya tidak simetris. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman itu nggak bisa menerima, ya kan? Teman-teman pinginnya naik kenceng, tapi kalau kena ARB berjilid-jilid pasti pada stres, frustasi, marah-marah dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya harus dipahami resikonya gitu loh. Jadi kalau kalian siap bermain saham yang memang naiknya sehari 20%, kalau besok dibanting sampai ARB ya wajar sekali. Karena kan memang itu dalam tanda kutip digoreng ya, seperti itu ya, ada news atau ada sentimen, tiba-tiba dihajar kanan ya, diborong oleh sebuah broker seperti itu, dan tiba-tiba dibanting ya wajar banget ya. Kayak hari ini juga saya lihat saham Cepro ya, Cepro itu bangun ya sampai ke 61, kemudian closingnya di daerah 50-an dengan dekat-dekat 50-an ya, itu wajar banget. Karena apa? Ini saham yang 2 tahun udah tidur gitu loh. Saham yang 2 tahun udah tidur, tentu saja ketika dia bangun ada pihak-pihak yang mau keluar, ya kan, makanya diguyurin dari 61 itu kan ke bawah. Nah ini yang harus kita ketahui. Jadi apakah Cepro besok bangun atau enggak, kita nggak pernah ngerti, karena yang punya barang di Cepro mungkin masih ada banyak kepentingan gitu ya. Nah ini kan perang antara buyer dan seller. Nah kita bagaimana menyikapinya ya, kita kalau mau masuk disiplin. Kalau nggak siap dengan risikonya, nanti Cepro tidur lagi ya jangan masuk Cepro, masih ada banyak saham-saham yang lebih aman. Nah ini yang mesti teman-teman ketahui. Jadi jangan hanya melihat rewardnya aja, ketahui resikonya. Karena apa ya, saham yang udah lama tidur ya seperti itu ya. Kalau memang ada yang bangunin dengan sentimen atau dengan berita apapun juga ya, tentu saja ada pihak yang mau keluar. Nah kalau pihak yang mau keluar ini punya barang yang jauh lebih banyak daripada yang bisa ditampung market, tentu saja bakal balik ke 50 lagi. Nah ini resiko-resiko yang wajib diketahui oleh semua trader saat ini ya. Karena kalau kita nggak paham resikonya ya, kita hanya akan menyalahkan market, menyalahkan diri kita sendiri, kesel dan lain sebagainya, tanpa kita memahami bahwa setiap investasi itu memiliki resiko. Jadi kalau teman-teman pingin profitnya gede ya, high return ya, siap-siap dengan high risk. Nggak ada sesuatu yang high return tapi low risk itu nggak ada. Ya, itu harus diketahui. Kalau pingin cepat kaya ya main di saham gorengan ya, kalau di begal market ya jangan marah-marah kan seperti itu. Kalau memang mau cari yang aman ya cari yang less volatility di saham-saham blue chip seperti itu. Jadi ini pendapat saya sih, sekalian tadi menjelaskan beberapa pertanyaan. Jadi kan karena nyambung semua. Ya, benar-benar karena banyak banget pertanyaan. Om hari ini saya loss gimana nih Om, hari ini bagaimana, kenapa kok pada drop semua dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang memang saat ini baru atau memang sudah lama di dunia pasar modal atau di saham, tetap ya untuk kita melakukan trading ataupun investasi ini disesuaikan dengan profil risiko kita masing-masing, karena seperti yang kita tahu di mana emiten-emiten itu juga memiliki karakteristik masing-masing ya. Ada yang blue chip, ada yang memang saham gorengan seperti yang tadi Om Ben bilang seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana mempelajarinya, mencari informasinya, karena selain di internet sekarang banyak sekali wadah-wadah untuk kita dapat diskusi dan mencari informasi mengenai saham itu seperti apa dan karakter-karakter emitennya sendiri. Salah satunya adalah dengan Financial Evolution. Jadi kita sering banget mengadakan join live dan juga edukasi-edukasi gratis buat teman-teman yang memang ingin belajar saham, dan juga ada ya berbayar juga. Jadi kita memang benar-benar membentuk satu ekosistem yang teman-teman yang aktif di dunia pasar modal, terutama di Bali, karena kita sendiri juga saat ini yang pertama ada di Bali untuk istilahnya wadah edukasi mengenai pasar modal, Om Ben, begitu. Nah, Men, ini ada pertanyaan lagi nih, scalping maksimal bisa sampai jam berapa ya setelah market buka nih? Wah, pertanyaan ya, ini kalau ingin scalping.
Ya kalau scalping itu nggak ada jamnya ya, karena kita nggak pernah ngerti ya. Bisa aja besok pagi marketnya bagus untuk scalping, tapi besoknya lagi marketnya pagi sepi dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah bagaimana cara kita melihat potensinya aja ya. Jadi kalau ada saham yang bergerak, kalian analisa dulu ya, lihat support resist di mana, penggeraknya siapa, likuiditasnya bagaimana, apakah layak masuk atau enggak, resikonya gede atau enggak. Selama masih ada potensi, silakan aja ya, silakan aja, dan nggak menutup kemungkinan setelah kita masuk, kita keluar, kita masuk lagi juga bisa. Tapi kembali lagi teman-teman harus memahami bahwa semuanya itu ada resikonya ya. Kenali resikonya dulu sebelum kita mengeksekusi. Kalau kalian nggak kenal resikonya, jangan ya. Jadi kalau saham-sahamnya jelas kan, seperti INPC, BGTG, BABP, semua itu kan saham-saham gorengan ya, saham-saham gorengan menurut saya, karena bergeraknya juga cukup liar sekali ya. Kita bisa lihat historikalnya ya. Kalau teman-teman pengen ngerti, oh saya mau masuk nih, misalnya anggap aja saya mau masuk BGTG seperti itu ya. Kalian lihat historikalnya, BGTG kenaikannya seperti apa. Oh, saham ini pernah naik arah kencang, tapi tiba-tiba ARB-nya juga nggak kalah kencang. Nah ini berarti saham ini memang saham yang cukup volatil seperti itu ya. Kenali, oh ini saham volatil seperti BNBA ya. BNBA dulu masih ingat ya, dari 380-an bergeraknya sampai 3.000, kemudian dibalikin lagi ke 800. Nah ini berarti dari 3.000 ke 800 kan berarti kan ini volatilitasnya tinggi sekali ya. Chartnya juga membentuk seperti tower ya, seperti itu. Nah kalau teman-teman masuk ya harus siap. 2021 ya. Ya betul. Jadi teman-teman harus siap dengan resikonya. Ya, jadi jangan cuman kembali melihat rewardnya aja. Wah saham ini bakal naik arah berjilid-jilid. Harapannya selalu arah ya. Padahal saya selalu bilang arah itu bonus ya, seperti itu kan. Karena kita nggak pernah ngerti marketnya merespon seperti apa ya. Kalau penggerak harganya buang barang, ada nggak yang mau menerima buangannya dan lain sebagainya. Ini harus kita pertimbangkan. Nah makanya buat saya kalau ditanya jam berapa ya nggak ada jamnya. Bisa aja setiap saat, tapi memang biasanya itu market di awal sesi dan di akhir sesi itu paling volatil ya, menjelang tutupan dan pada waktu awal-awal buka ya. Kita bisa memanfaatkan volatilitas, tapi kembali ingat, kalau marketnya volatil jelas resikonya gede sekali kalau kita asal nabrak saja tanpa mengetahui resiko dan tanpa mengetahui di mana batas-batas supportnya. Seperti itu sih kalau dari saya. Wow, benar, keren banget sih. Seperti Om Ben berapa kali dari tadi sebut saham BNBA. Jadi dari awal tahun ini bahkan kita sempat dibawa terbang ya, kemudian dijatuhkan. Tapi memang begitulah, kalau kita memang sudah siap masuk ke pasar modal, kita juga siap dengan segala resikonya. Tapi ini kan kita tidak melulu bicara soal cuan, tapi bagaimana kita menyikapi pergerakan pasar itu sendiri ya Om Ben ya. Nah, ya, betul Om sekali. Ben, ini ada pertanyaan nih. Om Ben, selain melihat support dan resist, kalau entry pakai indikator stokastik, peluang cuannya bagaimana ya? Wow. Kalau Peluang saya cuan sih, dengan stokastik. kalau pakai stokastik jelas nggak bisa untuk swing, nggak bisa untuk scalping ya menurut saya. Jadi kalau scalping kalian pakai stokastik pasti akan terlambat ya, karena belum tentu indikator itu bisa mengikuti volatilitasnya ya. Tapi kalau untuk swing masih bisa ya, kita pakai stokastik masih bisa untuk melihat apakah ini bakal naik atau enggak. Tapi kalau menurut saya kalau sudah masuk ke dalam saham gorengan yang volatil ya, kita nggak bisa pakai indikator menurut saya. Jadi indikator itu kurang tepat ya penggunaannya kalau untuk saham-saham gorengan yang volatil ya. Kalau saham gorengan itu lebih baik kita menganalisis ya. Kalau gorengan ya kita lebih baik untuk melihat bid offer ya, tape readingnya, volumenya bagaimana, penjual dan pembelinya. Seperti itu lebih cocok ya, menurut saya lebih cocok dan lebih bisa diaplikasikan daripada kita pakai indikator. Seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, karena wow banyak sekali pertanyaan yang masuk dan memang mereka pengen banget nih meniru cara Om Ben dalam bertrading gitu kan. Om Ben, dari Nidya Surbakti, modal awal Om Ben pertama di pasar modal itu berapa Om Ben kalau boleh tahu? Terus tips-tips scalper dong Om supaya bisa sukses. Nah, gimana nih Om? Ya, kalau modal awal dulu saya masih ingat di tahun 2017 ketika saya masih belajar dan benar-benar gak ngerti pasar modal ya. Saya waktu itu top up-nya cuma 2 juta ya, 2 juta. Kemudian ketika saya sudah mulai berani ya, mulai bisa menggunakan sekuritas, fasilitas dari sekuritas itu saya tambahin lagi sekitar 5 jutaan. Nah, jadi total mungkin ya hampir 10 juta lah, hampir 10 juta. Kemudian baru saya tambah-tambah. Tapi memang dari situ
selama setahun itu 2017 2018 saya nggak profit ya dalam setahunnya. Jadi memang itu saya anggap untuk uang sekolah saya ketika ketika itu kan pekerjaan saya masih tour ya, masih bisa berjalan dengan baik ya. Ketika saya loss ya sudah, nanti saya top up lagi, tapi sejumlah dana yang saya siap untuk alokasikan untuk hilang ya, seperti itu. Karena kan saya masih masih belajar ya, seperti itu ya, sampai saya menemukan ritmenya, baru setelah itu saya memakai dana yang benar-benar saya berani pertaruhkan untuk berinvestasi, seperti itu. Tapi memang kalau ditanya eh, crash kemarin itu, saya pernah cerita ya, menghabiskan dana saya sekitar 60% dari Porto ya, karena saya juga kurang Wow. disiplin dan mungkin agak kaget juga ya. Jadi saya dari uang 300 itu 300 juta ya yang saya alokasikan di sana itu menyusut 320 juta ya. Itu dari 320 juta, tapi saya nggak pernah top up lagi, bahkan saya sering withdraw ya, karena memang tour nggak berjalan, akhirnya ya saya memakai uang itu untuk hidup, seperti itu ya. Tapi dari situ kedisiplinan saya membuahkan hasil sampai sekarang ya, sudah meningkat cukup lumayan lah ya, seperti itu, dari 120 juta itu. Jadi tipsnya adalah bagaimana teman-teman itu mengukur kemampuan kita ya. Kalau teman-teman jangan pernah memakai dana di luar kemampuan kita, gitu loh ya. Jadi Betul. kalau kalian nggak Lagi-lagi siap ya. resikonya, ya resikonya harus diperhatikan. Kalau misalnya teman-teman nggak siap loss besar, ya jangan pakai dana besar. Jangan cuman berpikir, wah saya pakai dana besar, saya pasti untung besar. Iya benar, tapi kalau loss juga besar, itu yang harus kita Juga ketahui gitu. besar, betul. Nah, lossnya besar, makanya teman-teman sesuaikan dengan profil teman-teman. Si Kemampuan. teman-teman siap kalau masih belajar, misalnya teman-teman belajar siap kehilangan uang berapa, misalnya kayak siap kehilangan uang 20 juta, ya udah pakai 20 juta aja, nggak usah lebih-lebih. Kalau nggak siap dengan 20 juta, kecilin aja 10 juta misalnya, atau 5 juta, nggak ada masalah. Yang penting Ya, bagaimana kita belajarnya ya, menemukan ritme dan konsistensinya. Setelah kalian paham, baru kalian mau menambah modal dan tambahkan dana, itu modal. silakan ya, tambahkan modal. Betul Tapi sekali. tetap ya harus disiplin ya, harus disiplin, harus Betul. selalu mengedukasi diri dan mengevaluasi diri. Kalau sampai loss, kita harus ngerti kenapa kita loss, apakah kita FOMO atau kita analisa salah, itu harus ngerti dulu ya. Karena kebanyakan Ya, orang curhat sama saya juga, waduh saya sudah kehilangan nih uang 70% dari modal saya. Nah, tapi dia nggak pernah mengevaluasi kenapa dia bisa sampai kehilangan sampai loss. konsisten cut loss ya, saya bilang ya. Jadi ada orang Iya. yang disiplin, saya tuh disiplin, tapi saya konsisten cut loss. Artinya cut loss melulu, nggak pernah profit. Nah, akhirnya Iya, dananya habis disiplinnya kan. disiplin cut loss. Iya, itu disiplin cut loss tuh bagus. Tapi setelah kalian cut Iya, loss, kalian harus mengevaluasi kenapa belajar. kalian cut loss. Belajar supaya nggak cut loss melulu, gitu loh. Cut loss tuh oke, tapi ada juga orang yang nggak mau cut loss, itu lebih parah lagi. Udah nggak belajar, nggak mau cut loss ya, akhirnya Nggak nggak, mau cut loss dananya lagi. ya nyangkut semua, dan nyangkutnya bahkan sampai minus 70%, minus 80%, itu sudah susah banget ya. Dan kebanyakan nyangkut seperti itu adalah nyangkut di saham-saham gorengan, misal seperti saham Mm-mm. obat-obatan ya, yang KF dari 7.500 sekarang di 2.000, itu kan nyangkutnya sudah parah banget. Nah itu udah nggak mau ngakuin kesalahan, nggak mau belajar. Jadi kalau seperti itu ya kita terus-terusin ya habis dana kita. Makanya buat saya teman-teman harus mulai bisa mengatur diri ya, money manajemennya bagaimana, edukasinya bagaimana. Kalau kalian memang belum siap bermain dengan dana besar, ya jangan main dana besar. Kalau masih belum konsisten profit, ya jangan main dana besar, main dana kecil sampai kalian menemukan konsistensi kalian, sampai kalian bisa menganalisa. Itu yang lebih penting daripada apa ya, kalian ingin belajar, oh saya mau belajar sama si A, si B, si C, tekniknya bagaimana. Nah kalian tanyakan diri kalian sendiri, kalian selama ini bagaimana. Karena buat saya pribadi ya, kita punya teknik yang masing-masing berbeda, itu silahkan. Tapi tujuannya kan satu sama. Tujuannya kita Ya, mengejar profit konsisten, pertumbuhan porto ya, pertumbuhan aset kita. Ya kalau saya selalu bilang, mau ngitung kancing pun selama profitnya konsisten, selama portonya meningkat secara konsisten, nggak ada masalah. Mau kamu nggak bisa chart, nggak bisa baca Broksum, nggak bisa baca laporan keuangan, apapun juga, kamu ngitung kancing aja bisa profit, nggak ada masalah. Ya itu yang lebih penting, bukan mempelajari, oh si A ini caranya bagaimana, scalping, si B bagaimana. Itu nggak penting buat saya. Yang penting itu bagaimana kita bisa cocok dengan cara tertentu ya, kita bisa tune dengan cara tertentu ya, dengan teknik tertentu, dan bisa menghasilkan profit yang konsisten sehingga portofolio kita meningkat. Itu jauh lebih penting menurut saya, seperti itu. oke, betul, 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 betul. Wow, keren banget ya. Jadi memang benar seperti yang Om Ben bilang, kalau seandainya kita sudah mulai menentukan kemampuan kita, sudah mulai belajar, sudah mulai tahu ritmenya saham ini seperti apa, baru boleh kita tambahkan modal kita. Tapi kalau misalnya kita belum berani, boleh try dengan yang kecil-kecil dulu. Setelah kita menemukan karakter kita, baru kita bisa menambahkan modal ya Om ya.
Ya, Om betul Ben, sekali. ini ada lagi nih pertanyaan tips dan trik buat milih saham yang cocok dipakai swing trading dari Risma Radiana. Kalau swing trading pastikan gini, pastikan kalau mau aman ya kembali ya kita pastikan pilih saham yang memang secara trennya itu naik ya, uptrend ya. Saham yang uptrend itu jelas memberikan probabilitas kenaikan yang lebih tinggi daripada penurunan. Itu jelas banget ya. Itu cari pertama yang uptrend. Nah, yang kedua, usahakan cari yang kenaikannya belum terlalu tinggi. Apa yang sih uptrend ya? Misal di MMX dulu waktu ke 3.600 uptrend banget, kalian masuk di 3.500 akhirnya turun rontok. Nah kan karena kenaikannya udah terlalu tajam. Ya jadi cari kenaikan yang belum terlalu tinggi, yang masih uptrend tapi memang terkoreksi ya, menguji support dan lain sebagainya. Nah, ini kalian harus mengenali apa ya, swing trading ini bukan cuma mengenali fundamental perusahaannya aja menurut saya, tapi kalian harus juga mengenali bagaimana teknikalnya. Itu jauh lebih baik juga ya kalau bisa fundamental dan teknikal kalian gabungkan, nggak masalah. Cari fundamentalnya yang perusahaannya oke, sehat, tapi secara teknikal juga bagus ya. Bukan fundamental bagus, teknikalnya downtrend, itu nggak bisa ya. Seperti saham-saham rokok itu kalau kalian masuk ya berat. Makanya pilihlah saham untuk swing itu saham-saham yang memang bagus ya fundamentalnya, jadi sehingga cukup aman untuk di hold ya, karena kita mau swing kan. Kemudian yang sedang uptrend seperti itu. Jadi itu pilihan paling aman. Tapi kalau memang kalian suka yang uptrend tapi naiknya kenceng ya, boleh cari yang saham-saham gorengan. Tapi kembali resikonya sangat besar sekali. Tapi intinya kalau untuk swing, yang pertama harus cari saham yang memiliki tren yang bagus seperti itu ya. Kemudian silakan kalian bedah secara mau pakai fundamental, mau pakai fair value, mau pakai teknikal, itu silakan masing-masing preferensinya bagaimana, atau mau pakai bandarmologi foreign flow itu silakan ya. Tapi intinya adalah cari yang benar-benar lagi uptrend, karena kita mengikuti tren ya seperti itu. Kalau uptrend ya dia bergerak naik terus, itu potensinya masih kencang sekali untuk kedepannya. Seperti itu sih kalau saya. Wow, keren benar. Ya, pertanyaan berikutnya nih. Om Ben, analisa pakai chart atau bid offer. Nah, ini sebenarnya sudah dijawab ya. Tadi kalau misalnya tergantung sahamnya, kalau memang mau yang gorengan atau mau yang scalping yang cepat, itu kita bisa pakai yang bid offer ya, betul Om Ben ya? Iya. Dan kalau analisa itu kalau misalnya kita mau yang swing atau yang agak santai sedikit. Ini mau Om jawab lagi atau kita ke pertanyaan berikutnya? Yang apa? Ya, jadi ini pertanyaan tentang analisa pakai chart atau bid offer, karena Om tadi sudah jawab, kita ke pertanyaan berikutnya sudah, ya. sudah. Iya. Ya, selanjutnya aja. Oke. Jadi Om Ben, besok menu scoping yang menarik apa nih? Bisa dijelasin secara teknikal nggak Om Ben? Wow. Kalau saya jujur aja dengan market seperti ini, ya saya lebih lihat ke live trade-nya aja ya, market di live trade seperti apa, karena marketnya berubah terus ya. Contoh seperti Bank Mini, kemarin bagus, di hari ini ARB. Jadi buat saya scalping itu kita mengikuti ritme market ya. Kalau marketnya lagi sepi seperti ini ya, saya lebih cenderung nungguin live trade ya, di live trading ya, seperti itu ya, di live trading aja bagaimana market ada. Tapi memang ada beberapa saham yang memang saya lihat lagi menguji support dan dia kuat di support tertentu ya, saya mencoba masuk, tapi saya lebih sabar sedikit ya, saya tungguin beberapa hari lah. Kalau supportnya jebol saya buang, kalau memang bisa mantul ya saya bisa dapat profit, karena menurut saya itu low risk ya, kita buy on weakness seperti itu ya. Seperti itu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Om Ben mau tanya, dalam sehari berapa saham yang dipegang nih, dan saham yang di-keep di Porto akan langsung dijual besok paginya atau gimana Om? Makasih Om Ben. Nah, gimana tuh Om? Ya, saya punya beberapa porto ya. Jadi saya punya porto yang swing dan saya juga punya porto yang scalping ya. Saya bisa bedakan, kalau saya untuk yang swing ya memang saya hold untuk windows dressing ya, beberapa saham seperti itu. Saya mungkin punya sekitar 10 ya, 10 saham untuk windows dressing seperti itu. Nah, sisanya porto lain untuk scalping. Kalau scalping ya saya ngikutin momentum aja. Kalau momentumnya habis ya saya buang. Kalau memang masih oke, saya masih keep ya. Misalnya kemarin saham Dinar ya, saham Dinar itu masih cukup oke ya, saya masuk dan saya keep karena masih bagus kan, masih bagus, masih uptrend. Hari ini saya udah naik kenceng ya, saya buang gitu aja. Jadi bener-bener scalping ya kita ngikutin market, nggak usah di hold lama-lama, nanti sakit hati kan gitu kan. Kalau udah profit ya silakan realisasikan bertahap, seperti itulah caranya, seperti itu ya. Oke. Nah, tadi udah dibahas juga nih, ada pertanyaan tentang pendapat Om Ben soal Bank Mini hari ini gimana, udah dijawab juga ya dengan pertanyaan sebelumnya ya Om Ben ya, Bank Mini kondisinya.
Nah, ini ada pertanyaan Om Ben, investasi di properti juga nggak gitu? Ya ada sih, ada di properti, tapi kembali ya saya tidak berfokus ke sana karena ya itu hanya untuk membuat aset kita menjadi sesuatu yang nyata kan seperti itu kan. Tapi saya pribadi selain ada di rekening di tabungan ya saya lebih fokus untuk memutarkan dana saya itu di pasar modal ya. Ketika sudah profit ya saya taking profit seperti itu. Nanti saya masukkan lagi, saya taking profit lagi. Tapi karena saya merasa saya cukup disiplin ya, saya berani untuk terus sedikit menghold ya. Jadi saya tidak jarang tarik ya, jarang sekali saya withdraw ya. Paling beberapa bulan berkala saya baru withdraw seperti itu. Karena memang selama saya bisa mengatur psikologi saya selama saya masih bisa kontrol seperti itu, dan selama setiap bulannya masih profit konsisten, nggak jadi masalah buat saya untuk saya mengalokasikan di dalam pasar modal dulu ya seperti itu. Wow, oke. Oke, dari Mas Angga Budi Darmawan udah dijawab ya pertanyaannya karena dari tadi banyak sekali Om, tolong dijawab, Om, tolong dijawab. Dan ya, oke, jadi benar yang Om Ben sudah jelaskan tentang kondisi menu scalping yang menarik apa. Dan oke, ini lagi ada Om Ben mau tanya dalam sehari oh udah ya juga ya. Nah, mohon maaf ini karena ketumpuk banget pertanyaannya banyak sekali dan semuanya teman-teman pada excited nih pengen nanya tentang kesuksesan Om Ben. Om Ben, teknik apakah yang Om Ben lakukan ketika beli saham gorengan? Itu juga sudah dijawab Bapak N4EM09. Jadi kalau misalnya untuk gorengan memang benar-benar ngelihat bid offer ya Om Ben ya? Ya, lebih ke arah bid offer-nya ya. Bid offer-nya bagaimana? Ya, kalau bisa kita combine dengan TA untuk entry-nya dulu nggak jadi masalah ya, karena TA itu mengetahui support dan resist di mana, kemudian kita bisa pakai bid offer ya, Broksum itu untuk menambah informasi ya, apakah layak kita masuk atau enggak ya, seperti itu. Untuk mensupport keyakinan kita nih seperti itu ya. Nah, maksimal cut loss di minus berapa persen Om? Ini kata Sabiasdim. Nah, karena kan kita juga ada ini ya, apa namanya kemampuan batas toleransinya ya. Nah, menurut Om Ben rata-rata Om Ben melakukan maksimal cut loss itu di minus berapa persen? Saya tidak pernah memakai minus berapa persen ya, tapi saya akan cut loss ketika sebuah saham itu jebol dari area support. Itu lebih penting dari berapa persen ya, karena begini, kalau kita ngomong berapa persen, misal ya kita ngerti di harga area 1000 itu resist ya, kalian masuk di harga 990, kemudian supportnya ada di area 915, let's say seperti itu ya. Nah, kalau ngomong, waduh, ini saya malu di 990, saya toleransinya 5% ya. Ketika kalian cut loss di 5%, bisa aja mantul lagi, karena udah mulai masuk area support ya. Jadi, buat saya cut loss itu bukan berapa persennya, tapi di mana area kita entry-nya, seperti itu ya. Jadi, idealnya kalau buat saya, paling enggak kita bisa cut loss itu 2% di bawah support ya, 2% atau 3% di bawah support ya, tentu saja. Makanya saya selalu bilang kita entry harus pakai piramida entry, di mana kita harus memiliki average yang serendah mungkin dan sedekat mungkin dengan support. Itu untuk swing ya, itu untuk swing. Jadi kalau swing tadinya saya seperti itu, ketika saya buy on break juga ya, misalnya ada sebuah saham yang uptrend menarik, saya buy on breakout ya, ketika gagal breakout saya tentu saja akan buang ya, akan cut loss langsung, karena kita pembeliannya buy on break seperti itu ya. Saya lebih menunggu nanti ketika dia misalnya menguji support lagi, baru saya coba entry bertahap. Ketika dia breakout gak kuat ya mungkin saya buang lagi seperti itu. Tapi untuk untuk scalping ini nggak bisa pakai persen menurut saya, karena apa? Bisa aja terlambat, karena scalping ini ya kita harus pantau market ya. Ketika tekanan jualnya meninggi ya, banyak orang yang mulai ngeguyur seperti itu ya, kita mau nggak mau harus buang. Jadi saya pribadi tidak pernah memakai persen juga di dalam scalping, dan saya jarang sekali menggunakan automatic order ya di dalam scalping. Saya lebih ke manual ya, dengan jari saya percaya dengan jari saya seperti itu. Nah itu ketika marketnya berbalik arah saya langsung buang. Jadi saya langsung cepat-cepat mengamankan aset saya daripada tergerus atau bahkan saya nyangkut ya, saya langsung cut loss, atau saya memang mungkin jual, mungkin BEP juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting saya merasa aman ya, karena buat saya psikologis itu jauh lebih penting daripada di atas segalanya. Ketika psikologis kita baik ya, kita bisa menganalisa dengan lebih cermat, dengan lebih sehat, daripada kita waduh panik, nyangkut dan lain sebagainya. Nanti yang ada kita hanya berharap marketnya naik dan lain sebagainya. Kalau saya soal toleransi cut loss seperti itu sih.
Oh oke, wow keren sekali ya. Jadi memang tidak ada target, tapi asal sudah sesuai dengan kemampuan kita menahan apakah ini masih dalam batas kita, toleransi kita. Kalau misal oke ya udah kita cut loss aja sebelum lebih deep gitu ya Om ya. Iya, betul sekali. Om, ini lagi ada. Jadi buat teman-teman yang lebih banyak nanya gimana emiten hari ini, BABP gimana, Yellow gimana, itu sebenarnya lebih yang kayak ini kita tidak ada diskusi mengenai emiten ya, tapi kita lebih kayak gimana sharing tentang membangun mindset kita dalam bersaham ya Om ya, dalam Iya, betul sekali. trading seperti itu. Nah, tadi apa motivasi Om Ben ini untuk mengedukasi tentang pasar modal itu seperti apa? Ini ada pertanyaan dari Archie B. Motivasi Ya, Om Ben karena mengedukasi tentang pasar modal. saya merasa begini teman-teman ya, saya pernah menjadi seorang pemula dalam market ya, di market ya, jadi seorang pemula yang nggak ngerti apa-apa, yang saya harus belajar dan meraba-raba sendiri ya. Ketika Oke. sekarang banyak fasilitas yang ada, maka kita harus memanfaatkan ya. Karena sekarang kan teknologi sudah bagus sekali ya, informasi sudah dimanapun ada ya, ada IG Live, ada Betul. YouTube. Zaman dulu saya belum ada IG Live ya, ketika saya belajar bingung belajarnya di mana, saya harus cari komunitas dan lain sebagainya, minta belajar teman. Tapi sekarang pun eh, teman-teman bisa belajar dari mana aja ya. Ini yang harus kita manfaatkan. Nah, makanya kenapa saya konsisten mengedukasi ya, karena saya ingin teman-teman di sini itu menjadi trader yang mandiri dan lebih cerdas ya, supaya nggak nyangkut melulu ya, sayangin duit kalian ya. Sebenarnya lebih ke arah situ sih. Jadi kenapa saya mengedukasi seperti itu, dan saya memang memiliki apa ya, ketika saya mengedukasi itu hidup saya menjadi lebih hidup ya. Jadi saya memiliki passion untuk mengedukasi buat teman-teman seperti itu. Makanya ya saya menyediakan waktu untuk seperti IG Live seperti ini ya, supaya teman-teman itu bisa saya bagikan informasi, dan ketika saya membagikan edukasi ini tentu saja saya akan mendapatkan informasi dan mendapatkan edukasi yang lebih lagi, karena tentu saja ketika kita berbagi, Tuhan itu kan Tuhan yang adil ya, kita berbagi sesuatu, Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda lebih daripada yang kita bagikan. Itu yang saya percaya. Jadi ketika saya mengedukasi orang lain, tentu saja akan kembali ke saya dalam bentuk apapun juga ya, karena ketika kita berbuat baik, tentu saja kita akan mendapatkan timbal balik yang sangat bagus sekali ya. Itu yang saya percayai seperti itu. Wow, keren sekali ya. Jadi memang motivasi Om Ben ini sama dengan Financial Evolution karena kita memang sebelum teman-teman terjun ke pasar modal, kita adalah sebuah wadah yang siap untuk membantu teman-teman, membimbing teman-teman bagaimana kita bergerak di pasar modal, bagaimana mental yang harus kita persiapkan sebelum kita terjun ke pasar modal. Karena pada saat kita sudah masuk ke saham, kita tidak hanya bicara soal cuan aja, tapi kita juga bagaimana kita bisa meminimalisasi resiko dan lain-lainnya. Jadi karena banyak sekali faktor-faktor sehingga kita bisa kita tetap seperti kata Om Ben tadi, tetaplah konsisten dan kita tetap harus tetap dalam batas toleransi yang kita miliki dan profil resiko kita gitu ya Om ya. Ya, betul sekali. Nah ini ada lagi pertanyaan, lebih cuan mana nih Om akunnya sampai hari ini, scalping atau swing? Ayo Om Ben, mana yang lebih Kalau cuan kalau sampai dengan hari ini? kalau ditanya mana yang lebih cuan, ya jelas scalping, karena begini, saya itu lebih fokus ke scalping ya, scalping Scalping seperti, dan ya. jujur aja dana di akun scalping saya jauh lebih besar daripada dana di swing saya ya, karena saya Oh, bukan orang yang tipe sabar menunggu ya, sabar menunggu. Jadi ya misalnya begini, anggap aja saya lebih berani masuk ke saham gorengan itu misal ya 100 juta, tapi ya untuk BBRI saya masuk cuma 20 juta. Itu saya. Jadi memang karena saya mengerti saya bukan orang yang sabar menanti, dan saya agak cenderung malas ya dikerjain market ya. Apalagi marketnya naik turun, dan kembali lagi teman-teman, saya ini orang yang bisa mantau market ya. Saya bisa mantau market dan saya menikmati memantau market. Karena ada sebagian orang yang nggak menikmati mantau market ya, capek, jenuh, akhirnya bosen iya, dan lain sebagainya itu. bosan, Kalau banyak kerjaan, ya alasannya. kalau saya itu fun aja ya, mantau market fun. Kalau marketnya membosankan ya sudah, saya lebih nyantai ya. Saya Heeh. sambil ngobrol-ngobrol di grup ya, dan lain sebagainya, chatting teman dan lain sebagainya. Nanti baru kalau ada market yang cukup oke, baru lebih lebih masuk lagi. Tapi kalau nggak ada ya saya cuma wait and see aja seperti itu. Atau mungkin lebih lihat-lihat saham-saham swing yang memang masih menarik, apa yang saya bisa masuk, seperti itu sih kalau saya. Oke, wow keren sekali. Nah pertanyaan berikutnya Om, Desember infonya kode broker dihapus nih Om, gimana pandangannya Om Ben tentang Ya kode nggak broker ya nggak ada dihapus? masalah.
Ya nggak ada masalah kan begini teman-teman. Kita tuh kan Ya. tidak bisa apa-apa ya dengan segala kebijakan yang ada di bursa ya karena kita kan dalam tanda kutip rakyat jelata seperti itu. Kita nggak punya Iya, wewenang untuk mengatur mereka ya yang berkompeten di dalam mengatur regulasi bursa ya. Yang kita lakukan adalah kita ya harus kita berevolusi aja ya. Kita harus betul. mengikuti aja. Nah, soal bagaimana saya nggak bisa ngomong juga karena belum kejadian. Ya tentu saja teman-teman kalau misalnya kode broker itu ya teman-teman bisa memakai analisa volume atau teman-teman bisa mengamati pola pergerakannya sahamnya kalau masih mau saham gorengan itu polanya bagaimana kan bisa pelajari nantinya seperti itu. Apakah itu berhasil atau enggak ya kita nggak ngerti. Tapi yang saya tahu dan saya yakin percaya adalah kita tuh dirancang untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan segala sesuatu. Ya contoh ya COVID-19 ini ya COVID-19 ini Maret itu merebak ya mematikan dan sekarang rasanya juga ya biasa-biasa aja kan seperti itu orang juga bepergian walaupun pakai masker tapi sudah tidak semenakutkan dulu karena tubuh kita pun bisa beradaptasi dan kita udah divaksin ya seperti itu artinya apa ada adaptasi dari tubuh kita ya jadi manusia itu jangan beradaptasi jadi jangan terlalu khawatir kalau kalian nanti itu tuh bagaimana ya itu kita pikirkan nanti aja sambil bagaimana caranya kita mengedukasi diri ya mungkin belajar TA lebih lagi ya kan memperhatikan pola-pola saham, bid offer-nya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar teman-teman ini manfaatkan semua fasilitas yang ada. Karena buat saya analisa itu banyak hal. Makanya saya paling suka itu kalau ada teman-teman yang mau belajar beberapa analisa untuk saling melengkapi. Karena begini, ketika kode broker itu tuh berarti kita ada satu panca indera kita yang mungkin dimatikan ya seperti itu ya. Ya kita harus mengandalkan panca indera yang lain. Yang Ya, lain betul. mohon maaf seperti ini. Kalau ada seseorang yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan yaitu tunanetra seperti itu biasa indera pendengarannya lebih tajam, sangat tajam Lebih sekali. Bahkan dia bisa ngerti feelingnya pun, instingnya pun untuk menghitung langkah itu lebih baik lagi. Karena apa? Tuhan itu adil ya kan. Dan dia juga tentu saja beradaptasi kan. Bagaimana dia bisa telinganya ini bisa lebih tajam. Itu kan hal yang wajar sekali dan itu nggak perlu kita takutkan. Ketika kode tertutup ya udah nanti kita mempertajam analisa kita di analisa yang lain ya. Benar mulgi ketutup ya sudah kita belajar mungkin pakai technical analisa atau pakai yang lain ya seperti itu. Itu bisa ya. Menurut saya bisa. Jadi jangan berkecil hati, jangan takut, jangan terlalu khawatir ya. Kita dirancang untuk mau beradaptasi. Itu pesan dari saya. Betul, betul sekali. Karena evolusi itu adalah kunci kebertahanan kita dan kekonsistenan kita dalam satu hal yang kita fokuskan ya Om ya. Iya, Om, betul. ini oke, ini sudah menjawab pertanyaan juga. Jadi pertanyaannya ada dari Isdugong. Om, biasanya kalau masuk dana ke saham ada presentasi yang disisihkan dari total uang tidak? Tadi sudah dijawab bahwa Om Ben lebih 90% di saham ya Om Ben, sisanya adalah kebutuhan hidup dan investment lainnya yang kira-kira bisa mendukung di kala senggang. Iya, ini ada lagi pertanyaan. Oh, minta quotes dong biar disiplin manajemen keuangan. Wow, butuh motivasi nih sepertinya Om dari Syafi Umam. Ya kalau ngomong kedisiplinan ya kita harus ngerti bahwa kita harus melindungi aset kita ya seperti di atas segalanya. Banyak orang sekarang masuk trading itu yang dicari adalah bagaimana saya itu pingin profit konsisten, saya pingin cepat profit, tapi dia lupa untuk profit itu kita harus mengalami proses ya, proses bagaimana kita menganalisa, bagaimana cara kita membentuk money management, disiplin diri. Intinya adalah kalau kita memiliki trading plan ya, kita bikin trading plan ya, entry di berapa, exit di berapa, cut loss di berapa, tentu saja dan kita melatih ya, kita bikin trading plan dan kita mengerjakan plan yang telah kita buat ya, melakukan plan yang kita buat tentu saja itu akan membuat kita lebih disiplin dan lebih nggak khawatir akan market ya, lebih nggak FOMO dan lain sebagainya. Karena teman-teman kebanyakan kenapa sih jadi trader yang nggak disiplin? Karena pertama nggak punya trading plan seperti itu. Ya. Jadi udah nggak punya trading plan ya, masuknya sembarangan, nggak pakai money management ya, hancur berantakan psikologisnya akhirnya ya kapok di market ya, karena nggak punya trading plan. Nah untuk punya trading plan bagaimana? Untuk punya trading plan kalian harus belajar analisa, tentu saja ya, harus bisa analisanya seperti itu. Nah sekarang setelah memiliki trading plan, lakukan trading plan-nya. Entah plannya berhasil, entah gagal, lakuin terus. Kalau berhasil, evaluasi. Kalau gagal, evaluasi. Yang salah di mana? At least ya, kalau kalian trading dengan sistem, ya, dan kalian melakukan sistem itu dengan konsisten, nanti suatu saat kalian akan mengalami sebuah kebiasaan. Karena kan tentu saja,
ketika kita mengulang sesuatu perbuatan kegiatan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan kan ya. Misalnya teman-teman bangun nih jam 6 pagi, pertama berat pasti akan bangun kesiangan. Tapi kalau kalian konsisten terus jam 6 nyalain waker, nanti bahkan kadang-kadang waker belum nyala kan udah bangun. Karena Kita apa? udah bangun. Tubuh kita udah terbiasa. Sama itu dalam trading. Ketika kita udah latih disiplin, lama-lama terbiasa disiplin. Nggak usah disuruh cut loss, kita cut loss sendiri. Akhirnya nggak akan pernah mengalami apa yang namanya nyangkut. Itu aja kalau pesan dari saya soal kedisiplinan ya. Wah, keren banget nih, bener-bener menginspirasi banget Kak, dan nggak terasa juga nih kita udah 1 jam. Tapi ini ada satu pertanyaan unik banget dan bikin saya penasaran juga nih, saya tambahin lagi satu ya. Om Ben, kapan Oke. nih buat buku kayak Om Bekti? Karena tadi saya baru datang ke eventnya Om Bekti juga. Tadi ada trading bareng ya sama Om Bekti Iya, di cafe di trading Bali bareng. seperti itu. Di Ya Bali, jadi betul. Nah, Om Ben ini bisa nanti buat kayak gitu juga, Om Ben. kalau saya sih pribadi untuk buku saya belum ada rencana ke sana dan karena jujur aja saya juga bingung mau nulis apa ya seperti itu, saya mau bagian apa karena saya merasa pengalaman saya belum ada apa-apanya dengan Mas Bekti ya seperti itu dengan teman-teman lain yang sudah bikin buku. Intinya ya saya belum dulu lah ya, saya belum dulu tapi saya akan terus mencoba mengedukasi dari live seperti ini dulu ya selama saya bisa seperti itu sih. Wow, terima kasih loh Om Ben juga apa namanya sudah mau membagi informasinya, ilmunya bersama kita hari ini live join dengan Financial Evolution. Dan saya mau ngingetin nih buat teman-teman bahwa Financial Evolution juga membuat promo membership. Nah, jadi untuk membership keuntungannya banyak banget. Jadi kalian juga bisa mendapatkan salah satunya insight saham-saham apa nih yang oke kita ikutin hari ini. Terus udah gitu kita bisa diskusi bareng tentang emiten atau saham-saham yang memang kalian ada yang nyangkut atau kalian ingin kapan harus masuk dan kapan harus keluar itu bisa dibimbing langsung di membership karena kita punya tim yang sudah memang tersertifikasi dan profesional. Di sini promotionnya adalah untuk join membership 3 bulan kita ada free 1 lot Sido. Dan kalau misalnya kita join membershipnya 6 bulan, ada free 1 lot Antam, dan 12 bulan ada free 1 lot BBRI. Wow, di sini kapan lagi dan membership kita sangat terjangkau, jadi kalian nggak perlu worry nanti kalian akan terkuras banyak itu enggak, karena kita benar-benar terjangkau dengan fasilitas yang tentunya sangat-sangat premium banget gitu. Nah, sebenarnya tadi saya pengen banget pesan dan harapan Om Ben untuk teman-teman terkait dunia investasi, tapi tadi sudah dijawab dengan pertanyaan terakhir dari Om Ben bagaimana memotivasi kita semua untuk tetap persisten dan fokus serta memahami tentang kemampuan kita dalam profil resiko kita dalam dunia investasi ya, dan terutama pasar modal. Oke Om Ben, terima kasih banyak atas waktunya, dan buat teman-teman jangan lupa follow Financial Evolution karena kita bakal sering banget join live sama teman-teman yang sangat menginspirasi terutama di pasar modal seperti Om Ben hari ini salah satunya. Terima kasih banyak Om Ben atas waktunya ya. Iya, oke, bye-bye. Baik teman-teman. Bye-bye, terima kasih banyak dan selamat malam ya. Sampai ketemu lagi.